Salam saudara-saudara terkasih di dalam Yesua Masiah Adonai. Puji Yesua untuk selama-lamanya. Pada saat ini saudara-saudari terkasih, melalui channel YouTube kami yang berjudul eh, Jaringan Doa Pemulihan Pemerintahan Kerajaan Tuhan Masiah, dengan muatannya adalah menyampaikan rahasia-rahasia yang berabad-abad lamanya ditutup atau disembunyikan dalam Injil yang kekal, dan melalui bom waktu tahun 2008 mulai dibongkar semua rahasia-rahasia Tuhan, baik rahasia duraka neraka yang tersembunyi di atas Papua maupun juga rahasia-rahasia kerajaan Yahweh yang disembunyikan berabad-abad lamanya. Nah, dan baru sedang dibukakan. Nah, sehingga Anda yang sedang mengikuti channel saya mendapat berkat dari hikmat dan pewahyuan Tuhan yang Tuhan sembunyikan dari keabadian tentang misteri atau rahasia berita-berita tentang Injil yang kudus dan tidak terbinasakan yang datang dari timur ke barat, bagaikan kilat yang memancar dari sebelah timur dan saya sampai ke sebelah barat. Ya, dan banyak ayat yang menggenapi firman Tuhan ini sedang digenapi saudara-saudari terkasih, di mana tujuh bakul firman Tuhan atau juga makanan yang disimpan untuk 12 suku Israel waktu Tuhan mengadakan mujizat, maupun juga berhubungan dengan pada waktu kelaparan Yusuf menyimpan berkat-berkat gandum untuk akan dipakai dan dikasih makan pada dunia di masa kelaparan. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesua Masiah Adonai, semua itu sedang digenapi di atas Papua, dan Tuhan sedang bekerja menguak rahasia-rahasia yang berabad-abad lamanya Tuhan sembunyikan di atas Papua. Saudara-saudari terkasih, melalui jaringan doa pemulihan pemerintahan kerajaan Tuhan Masiah ini, Anda dapat mengenal, Anda dapat mendengarkan rahasia-rahasia itu. Dengan demikian saya harapkan saudara-saudari terkasih ajak juga yang lain-lain supaya mengikuti channel saya ini dari awal akhir, karena ini kami hanya menyalurkan sebagai pipa yang menyalurkan apa yang Yesua sendiri membongkar tentang roh Yesua atau roh Kristus atau roh Masiah itu sendiri, menyampaikan tentang dirinya dan tentang segala sesuatu. Haleluya. Bermanifestasi melalui 9 kelemahan jawatan, bahkan roh Yahweh berbicara, bahkan roh Masiah ada berbicara lewat hamba-hambanya yang Tuhan sudah sediakan dari keabadian. Saudara-saudari terkasih, pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema bahwa tanggal kelahiran Yesua dan bulan kelahiran dirahasiakan oleh Tuhan sendiri, karena tanggal kelahiran Yesua itu sama dengan dan sama bertepatan dengan hari tanggal kedatangan Yesus kan ke bumi kedua kali. Nah, itu tema saudara-saudara terkasih. Haleluya. Dengan demikian saya harapkan Anda untuk mengikutinya sampai terakhir. Haleluya. Baik, sebelumnya kita bacakan dulu beberapa kebenaran firman Tuhan sebagai dasar dari apa yang mau saya sampaikan firman Tuhan ini, rahasia-rahasia ini. Baik, kita baca dulu di beberapa ayat di sini saya ambil. Ya, yang pertama adalah Matius 24, 27, 28 dan 36. Sebab sama seperti kilat memancarkan dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke sebelah barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ berkerumun burung nasar. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak Manusia dan Anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Markus 13:32. Tetapi tentang hari atau saat tidak
Itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Kisah Rasul pasal 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu kemudian segala sesuatu seperti firmankan Yahweh dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus. Kisah para Rasul 3:21 tadi sudah. Ibrani 1:6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata semua malaikat Yahweh harus menyembah dia. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Ya, di sini saya akan menyampaikan logos, rema firman Tuhan, dan pembukaan firman Tuhan. Baik, saya bersaksi terlebih dahulu bahwa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kami doa dari tahun 2007-2008 sampai dengan 2007-2008 sampai dengan sekarang. Itu Tuhan bilang begini, pertama itu Tuhan bilang bom waktu untuk menguak semua rahasia neraka dan menguak semua rahasia Bapa Yahweh. Itu dia kena di tahun 2007. Itu bom waktu. Jadi dia mulai start dari 2005 sampai 2007 itu sudah puncak bom waktu. Semua rahasia yang berabad-abad lamanya disembunyikan di sebelah pintu gerbang timur Golden Gate di atas Papua, itu dia harus dibongkar kembali oleh Bapa Yahweh dan oleh Roh Kudus. Sesuai 1 Korintus 2 ayat yang ke-10 sampai 13. Haleluya. Apa gerangan terdapat dari diri Yahweh dibongkar oleh Roh Yahweh sendiri, dan apa gerangan terdapat dari diri Roh Kristus di dalam diri Yesua dibongkar oleh Roh Kristus, dan apa gerangan terdapat diri manusia diselidiki Roh manusia itu sendiri. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Itu bom waktu sudah mulai dibongkar. Haleluya. Ada banyak kitab-kitab termeterai di Perjanjian Lama dan kitab termeterai di kitab Perjanjian Baru, yang terutama juga di kitab Wahyu 1 sampai dengan Wahyu 22, kitab-kitab termeterai itu mulai dibongkar. Saudara-saudari terkasih, di tahun 2009 Tuhan memberitahukan berbicara dalam bahasa roh, yaitu bahasa rohnya itu Mori Kristin. Mori Kristin itu bahasa roh yang artinya begini. Yesua datang dan lahir dan beritakan Injil dan mati disalib. Setelah itu Yesua bangkit, hidup, lalu dia naik ke surga. Dan setelah naik ke surga dia akan kembali lagi di titik yang sama. Itu disebut Mori Kristin dalam bahasa roh. Saudara-saudari terkasih, itu Tuhan beritahukan kami tahun itu, tahun 2009, dan pada tahun 2024 kemarin di hari Sabat juga Papa kasih tahu kembali firman Tuhan itu. Jadi Yesua datang, lahir, dia memberitakan Injil, mati, bangkit, naik ke surga, kembali ke surga, dia kembali ke bumi lewat titik yang sama, yaitu di tempat yang Tuhan akan menginjakkan kaki, yaitu di daerah Tage, Mewodide, Papua. Ya, di tempat ini, di tempat batu peradaban itu berada, di tempat Yesua itu lahir. Nah, di tempat Yesua lahir di situ. Haleluya. Jadi itu tahun 2008, terus Tuhan berbicara terus. Nah, sekarang tahun 2000 lalu tahun 2008 juga Tuhan berbicara dalam bahasa roh. Jika dekeis itu artinya itu bahasa roh. Jika dekeis itu artinya lintasan katulistiwa. Kami tanya, apa jika dekeis? Itu artinya bahasa roh, artinya katulistiwa, yang artinya semua peristiwa Alkitab itu dia bermula dan terjadi dari tempat yang namanya tempat Yesua lahir itu di Mogo Patare Mewo di Papua. Nah, nanti dari sini dia terjadi, lalu mengikuti lintasan garis katulistiwa itu sampai ke tempat matahari terbenam itu di Yerusalem. Jadi dari timur ke barat seperti kilat yang melontarkan cahayanya sampai ke sebelah barat. Demikianlah kelak kedatangan Anak Manusia, seperti kilat yang memancarkan dari
sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke sebelah barat. Demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia, di mana ada bangkai di situ berkerumun burung nasar. Jadi nanti dari tempat yang Yesus lahir, mati, dia bangkit, dia hidup, naik ke surga, dia akan kembali di mori-mori Kristen. Nah, dari sini mengikuti garis katulistiwa dalam garis lini, dia memberitakan Injil itu ke Yerusalem di tempat matahari terbenam. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Dan terakhir dari Yerusalem sana mereka lihat dari reading dari Menara Doa, 23 tingkat Menara Doa di Yerusalem Timur. Tuhan beritahukan mereka bahwa saudara-saudara Tuhan akan datang dari tempat rahim matahari, tempat bayi dilahirkan, yaitu di Itali. Ini sudah mewah di Papua, tempat anak tempat darah Yesus. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Nah, itu jika the case itu lintasan peristiwa, kejadian peristiwa Alkitab. Nah, di tempat yang Tuhan berdiri di halaman surga itu ada satu titik namanya dalam bahasa dulu disebut itu bahasa Taman Eden disebut Kedage Yupa. Kedage itu taman bunga, Yupa itu halaman surga. Yupa itu halaman surga. Nah, dari tempat titik inilah Tuhan keluar dan berfirman kepada manusia. Dari satu titik ini, di tempat dia keluar baru Tuhan berfirman kepada para nabi, para rasul, dari generasi ke generasi sampai sekarang generasi kita. Nah, di tempat Tuhan masuk keluar ke bumi. Dari pintu inilah Tuhan berfirman. Nah, kita lihat Yeskel 4:4 sampai 3, Tuhan keluar dan berfirman di satu titik. Dan nanti disebut dengan mori-mori Kristen. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Nah, sekarang ada waktu rahasia itu dimeteraikan, lalu ada waktunya yang meteraikan itu akan membuka kembali. Nah, tempat rahasia tentang kelahiran Yeshua HaMashiach Adonai, tentang kedatangan yang pertama. Di Ibrani 1 ayat 5 ke 6 di sana bilang begini. Ketika ia membawa pula anak yang turun ke dunia, berkata semua malaikat Yahweh harus menyembah dia. Jadi siapa membawa turun dia? Yeshua. Apa Yahweh yang membawa turun Yeshua ke dalam rahim Bunda Maria? Nah, di Morogoro Patare di Papua di sana. Lalu dia dilahirkan di sana. Ya. Nah, sekarang tanggal dan hari itu tetap Sabat, hari Sabat. Karena itu hari Tuhan. Sedangkan hari, tanggal dan bulan itu dirahasiakan. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Jadi hari, tanggal, bulan dan itu dirahasiakan itu. Tuhan sudah beritahukan, Tuhan sudah bukakan rahasia itu, tanggal hari kelahiran itu kepada kami. Nah, sekarang kan mau beritahu, Tuhan bilang tidak boleh diberitahukan. Kamu saja yang tahu. Nah, Tuhan bilang itu jangan beritahukan, cukup kamu saja yang tahu. Tentang karena hari kedatangan Yeshua itu, kelahiran Yeshua itu tanggal itu sama dengan hari kedatangan Yeshua yang kedua kali juga di tempat tanah tumpah darah, itu sama tanggalnya, harinya, bulannya. Sehingga Bapak suruh tidak boleh beritahukan. Itu pertama alasannya. Yang alasan kedua adalah Bapak tidak mau kalau hari kelahirannya itu jadi hari penyembahan berhala bagi orang Kristen dunia. Nah, jadi hari yang dan Tuhan bilang itu bukan dia jatuh di bulan Desember. Bulan Desember adalah hari yang dirancang khusus oleh Herodes Vatikan untuk menghilangkan, karena tidak diketemukan tanggal kelahiran Yeshua, maka mereka buat hari kelahiran dewa matahari, anak anjing dewa matahari. Jadi bulan Desember tanggal 25 itu tidak benar. Nah, sekarang tanggal itu dia hampir muncul di bangsa Yahudi situ sendiri. Mereka mencetuskan bahwa itu tanggal 6 Januari. Tanggal 6 Januari, tanggal 1 Januari, tanggal 1 Januari. 12 Januari. Tanggal 12 Januari itu hari di mana Bapa Yahweh menetapkan Maria sebagai perawan suci yang akan dipakai menjadi noken rahim untuk Yeshua akan dikandung. Nah, saudara-saudari terkasih, jadi bukan hari Desember, bukan juga Januari, tetapi bulannya kami tidak akan kasih tahu karena itu rahasia dan Tuhan bilang tidak boleh beritahukan. Itu yang kedua, saudara-saudari, kenapa tanggal kelahiran Yeshua itu dirahasiakan. Yang ketiga itu, saudara-saudari terkasih, haleluya.
Saya tidak beritahukan alasan ketiga, ini alasan pertama, dan kedua saya beritahukan. Yang ketiga itu adalah rahasia kedatangan Yosua itu kan jelas di situ dibilang begini. Rahasia kedatangan Yesua itu ini menyangkut rahasia kelahiran, tanggal kelahiran Yesua. Sekarang rahasia tentang tanggal kelahiran kedatangan Yesua yang kedua kali ke bumi melalui pintu gerbang timur. Ya, kita lihat di sini di sini, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan aku pun tidak, dan aku pun tidak, hanya Bapa saja. Haleluya. Kita sebelum melihat seperti kilat memancarkan cahaya sebelah timur dan sampai ke sebelah barat. Pelayanan kilat itu apa? Itu seperti matahari dari sebelah timur. Itu pelayanan kilat, saudara-saudari kita terkasih. Itu pelayanan pemulihan. Berita yang kudus dan tidak terbinasakan akan diberitakan oleh orang-orang yang dekat dengan keluarga Yesua, yaitu berhubungan dengan turunan Maria. Maria yang melahirkan Yesus Yesua itu punya turunan yang dekat dengan keluarga mereka. Itu yang akan beritakan itu. Makanya Yesus bilang, aku adalah keturunan Daud dari yang gilang gemilang. Nah, aku mengutus malaikatku untuk memberitakan semuanya itu. Haleluya. Itu dia datang dari mana berita itu? Ya, berita itu dia akan datang tempat Yesua dilahirkan. Haleluya. Karena itu hubungan darah. Gen genetik saudara-saudari terkasih. Jadi dari sebelah timur. Dan sekarang kita ada, mereka akan berkata, bagaimana mungkin dia tidak pernah sekolah teologi, dia orang yang negeri dari tempat yang dijajah, tempat yang tidak baik. Tidak mungkin di situ. Kan Alkitab dicatat di Yerusalem sana, di Bethlehem. Haleluya. Di Bethlehem, di Yerusalem. Nah, itu kan tempat-tempat Alkitab keluar dari Yerusalem. Tetapi firman Tuhan lintasan peristiwa Alkitab itu dia terjadi dulu di timur. Haleluya. Itu nanti disebut dengan Mori Kristen. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. Mori Kristen. Jadi dia seperti kilat yang memancar dari sebelah timur sampai ke tempat matahari terbenam di sebelah barat, yaitu di Asia Barat, yaitu Timur Tengah, yaitu di Yerusalem. Saudara-saudari terkasih dan kemuliaan Tuhan ini juga itu dia keluarnya seperti itu. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Jadi kebenaran firman Tuhan itu tidak bisa direka-reka oleh filsafat manusia, dogma manusia, doktrin manusia, paradigma manusia. Tetapi firman Tuhan adalah karya yang rohani yang dibuka oleh roh Tuhan itu sendiri. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Ya, baik. Kita kembali lagi ke firman Tuhan. Di sini dibilang begini. Demikianlah pula kelak kedatangan anak manusia, di mana ada bangkai di situ berkerumun nasar. Nah, tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak manusia pun tidak, hanya Bapa saja. Haleluya. Itu firman Tuhan. Hanya Bapa saja, dan itu amin. Haleluya. Jadi tanggal kelahiran, ya itu karena tanggal kelahiran Yosua itu, kalau kita berdoa tanya Tuhan tanggal kelahiran Yosua, tanggal kelahiran dan bulan kelahiran Yosua, pasti orang itu kalau Tuhan beritahukan, maka orang itu akan tahu tentang Yesus akan datang kedua kali ke bumi, itu akan tahu. Haleluya. Hanya bagi orang-orang yang tanya kepada Tuhan. Kan berdoa tanya Tuhan, kenapa firman Tuhan itu banyak rahasia disembunyikan? Sepertinya dikasih kop-kop atau tema-tema. Tuhan bilang begini, Tuhan sengaja buat seperti itu supaya manusia itu dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman itu, mereka bisa ada hubungan komunikasi dengan Tuhan melalui kontak di dalam roh. Ada membangun komunikasi. Way the Grey itu bahasa roh yang artinya meminta petunjuk Tuhan tentang suatu firman yang belum mengerti, suatu kata perkataan firman Tuhan yang belum mengerti. Jadi saudara-saudari terkasih, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak manusia pun tidak. Karena hari kelahiran Yosua itu, tanggal bulan itu dirahasiakan, tidak ada manusia yang tahu.
Begitu pula hari kedatangan, dan itu sama dengan hari tanggal itu sama dengan hari kedatangan Yesus kedua kali ke bumi. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, karena tidak tahu maka Tuhan bilang begini, Tuhan datang seperti pencuri. Hendaklah kamu berdoa dan berjaga-jaga. Haleluya. Bagian tidak tanya-tanya Tuhan, berdoa tidak tanya, tidak mampu komunikasi seperti Enok, Elia, Musa dan lain-lain. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Tetapi tentang hari dan saat. Haleluya. Jadi malaikat-malaikat tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Anak pun tidak itu, malaikat itu belum tentu dia tahu, karena malaikat itu hanya tugasnya lain. Nah, saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat akan tahu oleh pemberitaan Tuhan sendiri kepada malaikat, ataupun oleh pemberitaan hamba Tuhan di bumi kepada malaikat, mereka akan tahu. Nah, sedangkan anak manusia pun tidak. Anak manusia, Yeshua sendiri itu sudah tahu, sudah diberitahukan di surga. Tetapi maksud dari ayat ini adalah Yeshua itu menunggu kapan Bapa di surga itu suruh dia turun ke bumi. Dia membawa Yeshua ke bumi, suruh kedua kali turun ke bumi. Seperti pada pertama kali, Bapa ketika dia membawa pula anak ke seluruh ke dunia, ia berkata, semua malaikat Yahweh harus menyembah dia. Nah, jadi tunggu perintah Bapa. Tapi tanggal kedatangan Yeshua kedua kali itu Yeshua sudah tahu, tapi tunggu perintah. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, tahun 2003 di bulan Januari, kami di Jayapura, waktu itu Jayapura goncang karena firman itu keluar. Yaitu firman itu tentang begini. Bapa sendiri berbicara kepada kami bahwa, hai anak-anakku, dalam suatu doa, kami berdoa tanya Tuhan tentang ini. Kami juga tidak pikir tentang tanya kedatangan Yeshua, tetapi Tuhan sendiri berbicara kepada kami dalam satu doa. Tuhan bilang begini, hai anak-anakku di bumi, kamu adalah gereja Tuhan yang akan memulihkan segala sesuatu di bumi dulu. Aku akan menahan anakku Yeshua di surga. Akan menahan Yeshua di surga, tetap di surga. Sampai segala sesuatu aku percayakan untuk kamu memulihkannya di bumi dulu. Baru pekerjaan pemulihan itu selesai, baru aku akan membawa anakku ke surga, akan menurut anakku turun ke bumi kedua kali di tempat yang sudah dipulihkan. Nah, Tuhan berbicara itu kepada kami pada waktu firman itu keluar. Jayapura goncang, Jayapura gempa bumi dia terjadi sampai di Tanimbar sana, di pulau di Tanimbar kepulauan itu, dari bawah satu pulau dia naik itu. Itu firman waktu itu, firman itu dia turun. Jadi firman Tuhan menggoncangkan Jayapura. Gempa bumi besar tahun 2003 bulan Januari terjadi di Maluku dan berbagai tempat terjadi gempa bumi sampai pulau di Maluku, ada salah satu pulau dan naik. Itu kegoncangan firman Tuhan ketika rahasia itu dikeluarkan. Kita lihat Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Yeshua itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti difirmankan Yahweh dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Wah, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Jadi Yeshua itu tetap tinggal di surga. Pekerjaan pemulihan yang dikerjakan oleh tim 3 yang sedang kami Tuhan sendiri bentuk dalam tim wadah yang bernama Jaringan Doa Pemulihan Tamadani 12 Suksel dan Tuba Masya, atau disebut Jaringan Doa Pemulihan Pemerintahan Kerajaan Tuba Masya. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, sehingga apa yang kami sedang ceritakan itu sungguh itu bukan dari kami, tapi apa yang Bapa sedang bongkar, beritahukan rahasia-rahasia itu yang kami sampaikan. Kami hanya menyambung saja. Dan itu yang beritahukan kami, jangan bilang dari kamu yang kamu sampaikan, tapi apa yang Bapa beritahukan itu yang kami salurkan. Sesuai dengan Yohanes 5, Yohanes pasal 15 itu. Aku akan memberitahukan kepada Roh Kudus tentang firman Tuhan. Lalu Roh Kudus itu akan bersaksi tentang aku, Bapa Yeshua dan Bapa di surga. Lalu firman yang disampaikan oleh Bapa melalui Roh Kudus sampaikan kepada para muridnya dan kita sekarang. Nah, itu yang kita salurkan. Mungkin firman dari Roh Yahweh, firman dari Yeshua sendiri tentang dirinya dari awal akhir, tempat dia tali pusarnya di mana, dia punya apa, waktu dipotong terjadi peristiwa apa, tali pusarnya apa, semua pokoknya A sampai Z. Haleluya. Lengkap di Injil yang kekal yang di Wahyu 14 itu, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Jadi
Waktu sekarang adalah kita kerjakan doa pemulihan. Waktu sekarang itu kita adakan doa pemulihan sampai kalau pemulihan segala sesuatu termasuk proyek pembangunan bait Yahweh ketiga di dalam roh, yaitu bait Yahweh pertama yang dibangun oleh Salomo di Papua ini, di Tarimau di Papua, lari sampai dengan pemulihan tubuh Kristus, pemulihan 12 suku Israel, Ibrani. Terlalu banyak kalau pemulihan perkara itu terlalu banyak. Marga, kaum, suku itu terlalu banyak. Tapi saya tidak uraikan di sini karena itu event lain. Di sini saya fokus di mana Yesua, tanggal kelahiran dan hari kelahiran Yesua dirahasiakan karena tanggal kelahiran Yesua dan hari kelahiran bulan kelahiran Yesua itu sama dengan hari kedatangan, tanggal dan hari bulan kedatangan Yesua kedua kali ke bumi. Pada waktu setelah segala sesuatu dipulihkan, Bapa Yahweh yang akan menyuruh Yesua, bawa turun Yesua ke bumi. Mendarat di atas mana? Mendarat di Sion surgawi, haleluya, bersama dengan 144.000 orang, yaitu yang sudah mengalami tubuh pemulihan. Memakai tubuh pemulihan melalui proses pemulihan. Haleluya, itu 144.000 akan mendarat di atas gunung Sion surgawi. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Jadi hal ini kami tidak bisa sampaikan rahasia tanggal kelahiran ini Adam yang pertama itu, yaitu Yeshua HaMashiach Adonai itu. Jadi bukan jatuh di tanggal bulan Desember atau jatuh di bulan Januari, tidak. Haleluya. Sekarang silakan anda yang sedang mengikuti channel saya, mungkin ada yang sudah tahu. Ada satu teman lain juga di Serui, mereka Tuhan sudah kasih tahu mereka. Haleluya. Tapi saya suruh kamu rahasiakan karena memang hari itu. Jadi saya suruh kamu rahasiakan karena Tuhan marah. Tidak boleh, kalau yang sudah tahu, tidak boleh merayakan hari kelahiran Yesua itu karena Tuhan marah. Karena semua manusia di bumi, orang tidak akan menjadikan hari kelahiran itu hari penyembahan berhala. Nah, itu Tuhan tidak mau, Yesua tidak mau sekali, itu kekejian. Dan sekarang bulan Desember dan sekarang Rama ini itu suatu perbuatan kekejian di hadapan Tuhan, saudara-saudari terkasih. Orang tidak tahu dalam dimensi roh itu hanya suatu budaya orang Eropa, Roma, Eropa, Amerika, itu budaya saja. Itu budaya kebiasaan. Yesus tidak lahir di tanggal itu. Saudara-saudari terkasih, itu yang bisa saya sampaikan. Sehingga kenapa tidak dicatat di 4 Injil ataupun di buku lain tentang tanggal kelahiran Yesua. Haleluya. Mengapa dan apa itu tadi saya sudah sampaikan. Dapat mengikutinya dengan baik. Kalau belum masih ragu, yang tidak percaya, haleluya, nanti berdoa sendiri, puasa, berdoa, tanya Tuhan. Tuhan itu kita itu hidup. Dia berbicara. Tuhan kita itu hidup. Dia Tuhan memberitahukan. Tuhan berfirman kepada kita melalui visi, mimpi, penglihatan suara Tuhan melalui manifestasi Roh Kudus. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, saudara-saudari terkasih, di mana anda orang-orang asli Papua yang berada di tempat peristiwa lintas tetap terjadi di atas Papua. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, lalu waktu yang ada sekarang, mari kita sibuk dengan pemulihan pribadi. Berdoa pemulihan pribadi 66 anggota tubuh ini, berdoa jiwa, berdoa keluarga, berdoa dosa-dosa keluarga, dosa-dosa pribadi, dosa-dosa marga, kaum, marga, dan juga dosa-dosa suku, bangsa. Ini yang harus sekarang kita harus berdoa, itu sayangi diri dan berdoa untuk pribadi, keluarga, kaum, suku, marga, supaya melalui pemulihan ini terjadi, kita diselamatkan oleh Yeshua HaMashiach Adonai, dan kita bertemu wajah dengan wajah, muka dengan muka ketika Yeshua datang kedua kali di hari yang Tuhan tetapkan, dari tempat yang Tuhan tentukan dari keabadian. Ketika Tuhan menginjakkan kaki pertama di atas tempat tanah tumpah darahnya, yaitu tanah Mewo di Papua. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Kemuliaan bagi Bapa di tempat maha tinggi. Anda sudah menyalurkan dan menyampaikan dan mengekspos berita ke publik kepada umat Tuhan di seluruh dunia, terutama juga di Papua yang sedang mengikuti channel ini. Kami memberkati mereka. Sehingga Bapa dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach Adonai, bulan-bulan Desember, Januari tidak menjadi hari-hari penyembahan berhala yang dilakukan di seluruh dunia, tetapi mereka keluar dari lingkaran setan ini. Lalu Bapa, mereka keluar dan mereka mencari yang sebenarnya.
Haleluya. Yesua yang asli dan tanggal kelahiran Yesua dan juga kedatangan Yesua, mereka membangun komunikasi. Haleluya. Sehingga Bapa, dalam nama Bapa Takarab, semua umatmu yang digiring oleh Roma, oleh Eropa, dengan budaya-budaya mereka, dengan penyembah kepada dewa anjing itu dibakar, dimusnahkan, sehingga semua orang keluar dari Bapa tawanan-tawanan Romawi, Eropawi, Amerikawi ini, sehingga mereka keluar ke sana sehingga oleh Roh Kudus dan pengeran Roh Kudus menguasai pikiran jiwa mereka untuk kembali melakukan firman Tuhan dengan murni kesungguhan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Masiah Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya.